Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini setelah kita mempelajari pada minggu sebelumnya, yaitu adalah kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, kemudian konsumsi ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga. Ini juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya. Baik, untuk pertama kali kita akan membahas tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat ya atau individu dengan berbagai tingkat harga tertentu ya, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu permintaan ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Ada beberapa macam faktor ya. Jadi kemampuan manusia untuk melakukan permintaan itu terhadap barang ataupun jasa sangatlah terbatas ya. Jadi keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, jadi faktor inilah yang bisa mempengaruhi permintaan suatu barang oleh masyarakat ataupun individu. Yang pertama itu ada harga barang ya. Jadi harga suatu barang akan mempengaruhi ya banyak jumlah barang yang diminta. Jadi jika jumlah barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit ya, atau berkurang. Sebaliknya, jika harga barangnya itu murah, maka harganya lebih jumlah barang yang diminta akan semakin banyak ya. Nah, jadi ya, itu contohnya penjelasan dari harga barang. Makanya sangat mempengaruhi permintaan suatu barang. Kemudian yang kedua atau yang B, pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat itu sangat berbeda-beda ya. Jadi seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta juga akan naik atau bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta ya. Ya, jadi itu uh, uh, permintaan seseorang atau masyarakat tentu akan berkurang karena pendapatannya tidak ada ya. Jadi dia mau atau membeli barang itu menggunakan apa kalau tidak memiliki alat tukarnya atau uang ya. Kemudian yang C itu selera masyarakat. Jadi selera juga sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang ya, walaupun harga barang tersebut mahal ya, maka pembeli tidak akan menghiraukannya ya, ataupun harganya naik ya, jadi dia tidak akan mempedulikan itu. Jadi kenapa? Karena selera ya, selera masyarakat terhadap barang tersebut sangat tinggi. Jadi apabila seleranya sangat rendah, maka permintaan barang tersebut juga akan rendah. Itu selera masyarakat ya. Kemudian yang keempat atau yang D itu kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas ya, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan ya. Semakin tinggi kualitas, maka semakin tinggi minat ya, atau permintaan suatu barang tersebut ya. Oke, selanjutnya itu ada harga barang lain ya. Jadi banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain ya. Jadi apabila harga kopi, ini contoh ya, harga kopi mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, jadi bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Jadi harga barang lain ini juga bisa mempengaruhi permintaan. Jadi barang tersebut bisa jadi ditukar dengan barang lain yang lebih murah. Nah, itu harga barang lain ya. Kemudian faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah penduduk. Jadi jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan ya. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang ya. Kemudian yang terakhir itu ada ramalan masa depan. Ramalan masa depan itu pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah ya. Bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Jadi ada ramalan bahwa minyak kalau bulan depan akan naik minyak atau BBM ya.
Jadi kebanyakan orang menimba BBM tersebut di rumah. Ya, mereka beli minyaknya banyak, sehingga mereka tidak akan membeli atau membeli minyak untuk bulan depan yang harganya akan naik. Itu ramalan masa depan ya. Jadi dalam permintaan itu ada yang dinamakan dengan kurva permintaan ya. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga yang dalam berbagai kondisi. Jadi ini kurva permintaan itulah grafik yang menggambarkan permintaan atau pembeli ya dengan ukurannya harga dalam berbagai kondisi ya. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat dilihat dalam satu daftar ya. Ini contoh ya yang akan Ustaz tampilkan, tabel 3.1 harga dan permintaan terhadap wortel ya. Ini kurva permintaan ya, grafik yang menggambarkan sifat ya, hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Ini kita lihat ada harga ya, harga per kilogram. Kemudian jumlah barang yang diminta ada tabel sebelah kanan. Nomor 1 harga per kilogram 15.000. Kemudian barang yang diminta 10 kilo. Kemudian harganya turun 12.500, maka jumlah barang yang diminta 20 kilo. Kemudian harganya 10.000, maka orang akan membeli barang tersebut 30 kilo. Kemudian harga 7.500, maka 40 kilo. Kemudian harganya 5.000, maka 50 kilogram. Jadi dari daftar di atas dapat dibuat grafiknya. Ini grafiknya ya. Grafik dari permintaan atau kurva permintaan ya. Jadi harga 15.000 yang diminta 10.000 ya. 12.500 yang diminta 20.000. 10.000 30, 7.500 40 kg, 5.000 50 kg. Jadi semakin turun harga barang, maka semakin tinggi barang yang diminta, semakin banyak barang yang diminta. Jadi ini sistem atau sistem kerja dari kurva permintaan ya. Jadi semakin murah harga barang tersebut, untuk banyak orang yang akan membelinya ya. Contohnya serba 35 sekarang, baju serba 35 banyak ya. Ramai terus orang di sana. Kenapa? Karena murah ya. Maka semakin banyak orang yang akan membelinya. Itu contohnya ya. Jadi permintaan dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu permintaan menurut daya beli ya. Jadi ada permintaan, kalau menurut daya beli itu dibagi menjadi dua ya, permintaan efektif dan permintaan potensial. Jadi permintaan efektif itu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli ya. Jadi permintaan efektif itu permintaan didukung dengan kemampuan membeli barang tersebut. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Artinya mereka membelinya, memang betul-betul membeli ya. Itu contohnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Permintaan potensial itu adalah yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Contohnya Ustadz ini memiliki banyak uang, misalnya 500 juta ya. Jadi Ustadz mampu membeli mobil ya. Kalau mobil harganya 200 juta paling mahal, atau 250 juta ya. Mobil 250 juta. Ustadz memiliki uang 500 juta. Ustadz berkeinginan untuk beli mobil ya, tetapi belum melakukan atau membeli mobil tersebut. Maka yang disebut dengan, bisa dikatakan dengan permintaan potensial. Ustadz berkeinginan untuk membeli mobil tapi belum melakukan transaksi. Berbeda dengan permintaan efektif ya. Memiliki kemampuan dan melakukannya atau melakukan transaksi. Kemudian yang B, permintaan menurut jumlah konsumen ya. Ada permintaan individual ya. Jadi individual itu permintaan dari masing-masing orang ya. Kemudian permintaan pasar itu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ya.
Jadi permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing atau orang-orang ya atau individu. Jadi itu jenis-jenis permintaan. Selanjutnya kita masuk teori atau materi yang kedua, itu adalah penawaran. Apa itu penawaran? Kesediaan penjual untuk menjual barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, itu adalah pengertian dari penawaran ya. Apa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran? Yang pertama biaya produksi, yang kedua teknologi, kemudian yang ketiga harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non ekonomi ya. Jadi untuk menghasilkan barang diperlukan biaya produksi ya. Tinggi rendahnya biaya produksi itu dikeluarkan akan menentukan pula harga barang ya. Jadi bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang ya. Untuk biaya produksi tinggi tentu berkurang jumlah produksi ya. Barang-barang yang akan dibuat itu sedikit ya. Nah, jadi akibatnya penawaran akan berkurang ya. Jadi barang-barang tersebut akan dijual akan berkurang ya. Kemudian yang teknologi digunakan dalam produksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh dalam naiknya jumlah penawaran. Ya, jadi teknologi juga berpengaruh. Ketiga, harapan akan mendapatkan laba ya. Dengan harapan memperoleh keuntungan tentu banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya ya. Semakin tinggi harapan untuk mendapatkan laba, maka semakin tinggi produksinya. Faktor-faktor non ekonomi seperti bencana alam ya, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran suatu barang. Ya, jadi di sini dalam penawaran juga ada kurva yang disebut dengan kurva penawaran ya. Apa itu kurva penawaran? Adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi menggambarkan sifat hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi di sini kita lihat harga per butir ya, suatu barang, jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang akan dijual barang tersebut ya. Yang pertama harga yang per butir 4.000, maka yang ditawarkan 100.000, 100 butir ya. Jika harganya 5.500, maka yang dijual barang tersebut 125 butir. Kemudian jika harganya naik menjadi 6.000, maka barang yang dijual 150 butir. Dan terakhir jika harganya 9.000 ya, jadi barang tersebut semakin banyak yang dijualnya ya, 200 butir. Ini grafik ya, kurva yang di bawah, kurva penawaran. Semakin tinggi harga barang ya, maka semakin tinggi atau semakin banyak barang yang akan dijual ya, atau yang ditawarkan ya. Dapat kita lihat di kurva ya. Harga 4.500, barang yang dijual 100 butir. Harga 9.000, barang yang dijual 200 butir. Nah, ini adalah kurva dari penawaran. Berbeda atau berbanding terbalik dengan harga permintaan atau kurva permintaan ya. Semoga antum bisa memahaminya. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi pasar ya. Pasar ini banyak. Apa itu pasar? Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak ya, maupun tidak langsung ya, dalam mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Jadi itu adalah pengertian dari barang ya, dari pasar ya. Jadi pasar tidak hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi juga sarana ya. Seperti HP bisa menjadi sarana pasar. Kenapa? Karena di sana juga bisa dilakukan transaksi jual beli ya, tawar menawar dan sebagainya ya. Karena sekarang teknologi sudah mulai canggih ya. Apa fungsi pasar? Yang pertama fungsi distribusi ya, jadi penyaluran barang. Kemudian fungsi pembentuk harga. Jadi fungsi pasar itu pembentuk harga ya, dengan adanya transaksi atau tawar menawar pembeli dengan penjual, sehingga terbentuklah harga yang disepakati. Kemudian yang ketiga yang C itu fungsi promosi. Jadi pasar itu fungsinya mempromosikan barang-barang kepada masyarakat. Tentu masyarakat kalau ingin membeli suatu barang, mereka akan mencari di pasar ya. Kenapa tidak mencarinya di tempat yang lain ya, atau di sekolah ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tempat orang berjualan itu ya di pasar. Itu fungsi pasar. Kita lihat macam-macam dari pasar ya.
Ada banyak bentuk macam dari pasar ya. Yang pertama itu ada pasar menurut wujudnya. Menurut wujudnya itu ada pasar konkret, ada pasar abstrak ya. Di pasar jata atau pasar yang unsur-unsurnya pasar seperti penjual pembeli. Nah, jadi contoh pasar konkret itu kita lihat di pasar Tanjung Bajure contohnya. Nah, itu adalah pasar konkret nyata ya. Dari pasar ini itu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang ya, kebutuhan sehari-hari. Pasar abstrak. Apa pasar abstrak? Itu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu ya. Tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi. Contohnya Shopee ya. Itu pasar abstrak namanya. Lazada dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Yang kedua ada pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Apa itu pasar barang konsumsi? Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan ya, pasar supermarket atau mall ya. Itu contohnya pasar konsumsi. Ini pasar barang produksi itu apa? Pasar yang menyediakan keperluan faktor produksi. Contohnya apa? Pasar tenaga kerja ya. Orang melamar kerja di tempat satu ditempatkan memang khusus untuk tempat orang lamaran ya, mencari kerja. Itu contohnya. Kemudian untuk yang selanjutnya atau yang C itu menurut luas jaringan distribusi. Nah, jadi ada pasar menurut luas jaringannya. Yang pertama pasar setempat. Nah, contohnya pasar balai ya, balai Semurup ya. Itu pasar setempat namanya ya. Kemudian pasar nasional ya. Itu pasar cakupannya pembeli dalam wilayah suatu negara ya. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah wilayah negara tersebut. Produksi dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Jadi ini pasar negara. Kemudian ada pasar regional. Apa pasar regional? Jadi pasar regional itu penjual menjual barang itu ke beberapa negara. Ada pasar ASEAN misalnya. Ya, pasar ASEAN itu adalah pasar yang diselenggarakan di daerah negara-negara Asia Tenggara. Itu disebut dengan pasar internasional ya. Kemudian pasar regional. Kemudian yang keempat pasar internasional. Apa pasar internasional? Jadi barang yang ditawarkan itu ke seluruh negara yang ada di dunia. Itu pasar internasional ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pasar menurut waktu penyelenggaraan ya. Ada pasar harian ya. Pasar Tanjung Bajure itu pasar harian namanya. Pasar mingguan contohnya apa? Pasar Semurup ya. Atau disebut kalau kita kerinci itu disebutnya dengan pasar balai ya. Kemudian ada pasar bulanan ya. Pasar bulanan itu pasar yang kegiatannya sebulan sekali ya. Ini dapat kita temukan di daerah industri ataupun kantor pos ya. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik, gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos ya. Seperti di PT-PT misalnya ya. Ya, ada PT sawit misalnya. Jadi di dalam pedalaman sawit itu ada pasar bulanan ya. Setiap sebulan sekali itu ada dilakukan dibuka pasar ketika waktu karyawan-karyawan tersebut gajian. Ya, Ustadz pernah mencoba jualan seperti itu di pasar bulanan ya di Papua ya. Yang kemudian yang keempat ada pasar tahunan ya. Pasar tahunan itu pasar diadakan setahun sekali ya. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Contohnya apa? Pekan Raya Jakarta, Pasar Malam Sakitanan di Solo. Nah, itu contohnya. Ustaz nggak tahu di mana itu Pekan Raya Jakarta, Pasar Sakitanan di Solo ya. Untuk yang terakhir ada yang disebut dengan pasar organisasi atau struktur ya. Pertama pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah barang yang dijual belikan itu adalah satu ya, seperti laptop ya. Jadi semua daerah tersebut menjual laptop. Kemudian ada juga misalnya contohnya di Padang ada sebuah daerah ya. Di Padang itu dalam satu daerah itu yang namanya daerah apa Ustaz lupa, itu jumlahnya sangat banyak apotek semuanya. Itu juga disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jadi semua berdampingan ya,
toko-toko apotek itu pendampingan banyak sekali. Jadi semua menjual barang-barang obat-obatan. Nah, jadi itu disebut dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu? Pasar persaingan tidak sempurna itu pasar penjual barang dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang ya. Dan dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Ya, ini adalah pasar yang tidak sempurna. Kemudian yang terakhir materi kita adalah harga. Apa itu harga? Nilai tukar suatu barang yang ditanyakan dengan uang ya. Ditanyakan ya, bukan dinyatakan ya. Ustaz salah ketik ya. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan harga itu ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, jadi itu pembahasan kita hari ini mengenai permintaan, penawaran, kemudian apalagi pasar dan harga ya. Semoga antum bisa memahaminya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.